Baik, selamat malam eh, untuk aliansi kami yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat adat Papua wilayah selatan melakukan konferensi pers. Untuk itu kami masuk dengan salam pembuka. Jadi nanti saya akan sampaikan salam masyarakat adat. Nanti kawan-kawan akan sampaikan selamatkan tanah adat dan manusia Papua. Salam masyarakat adat. Selamatkan Tanah adat dan salam masyarakat adat. selamatkan dan Papua. Baik, ini kami yang tergabung dalam Ampera akan melakukan konferensi pers. Namun ini juga berkaitan dengan sidang atas sidang saksi yang kemudian nanti akan dilakukan di Jayapura, di PT UN Jayapura, yang mana Pringkiworo bersama suku adat Awu yang akan masih terus menuntut keadilan, yang mana tanah adat yang hari ini dirampas oleh perusahaan PT Agro Lestari. Namun yang akan lebih jelas akan nanti disampaikan oleh koordinator Ampera. Untuk itu saya persilakan untuk Ketua Aliansi Pemuda dan Masyarakat Adat Papua di wilayah selatan, saya beri kesempatan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua dan selamat malam juga kawan-kawan yang ada di rumah. Baik, yang mana sudah sampaikan dari saya kawan, kita di sini bergabung Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan Ampera PS. Maka adapun profil depan akan kami baca dan pernyataan sikap akan kami baca juga. Masyarakat pribumi di wilayah adat Hak Anim telah berjuang melawan korporasi dan membibit hak hidup mereka. Hal ini telah terbukti dengan gugatan yang dilayani oleh suku Auyu di PT UN Jakarta dan PT UN Jayapura, dan sehingga saat ini masih berjuang sehingga mereka membutuhkan dukungan maupun support dari kami di 7 wilayah masyarakat adat agar bisa menyuarakan dan membebaskan tanah milik suku Auyu di distrik Wawit dan di distrik Mandopo, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Masyarakat pribumi wilayah Hak Anim sangat menyatu dengan alam hutan tanah leluhur mereka, sehingga untuk mempertahankan hak miliknya, masyarakat saat ini membutuhkan pertolongan campur tangan dari kita sekalian guna memberikan jaminan pengakuan dari kita semua, karena masyarakat di wilayah Hak Anim sadar bahwa tanpa hutan, masyarakat pribumi di wilayah Hak Anim tidak bisa hidup. Pada prinsipnya, hak masyarakat adat serta tradisi dan seluruh alam ciptaan yang terdiri dari berbagai macam unsur hara merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan oleh makhluk hidup lainnya. Dari sisi ilmu antropologi, budaya setiap suku dan bangsa di muka bumi ini memiliki aturan kebudayaan yang berbeda-beda tergantung bahasa dan topografi wilayahnya, sehingga dalam kesempatan ini juga hak pribumi masyarakat di wilayah Hak Anim, khususnya masyarakat adat suku Abuyu, mempunyai keaslian prinsip tersebut, yakni saling memberikan manfaat antara alam dan manusia di dataran rendah wilayah pribumi Hak Anim Papua, guna mensupport masyarakat pribumi wilayah Hak Anim ini, Kabupaten Bovendigul, Distrik Mandopo, dan Distrik Fovit yang sampai dari ini tanah adat merancang dan telah dirampas oleh ideologi Distrik Mandopo dan Distrik Fovit yang sampai hari ini
tanah adat terancam dan telah dirampas oleh beberapa investasi dari ancaman sawit dalam satu semangat solidaritas untuk mendesak semua perusahaan dan lembaga-lembaga struktural pemerintah juga turut memanipulasi hak-hak masyarakat pribumi. Dapat kami desak agar transparan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara kesatuan, leluhur kami sama-sama wajib memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi wilayah adat hak anim, sehingga dengan itulah kita bisa menjaga bumi dari ancaman iklim yang berubah-ubah menembakkan hutan dalam skala besar di beberapa wilayah pribumi masyarakat hak anim. Untuk mendukung perlawanan masyarakat adat di wilayah pribumi hak anim, kami tidak bisa jalan sendiri. Maka membutuhkan kawan-kawan sekalian dalam proses advokasi hak-hak masyarakat pribumi di wilayah hak anim. Masyarakat adat Awuyu yang hingga saat ini sedang memperjuangkan hak atas tanah dan mana pada saat ini. Mereka sedang melakukan gugatan terhadap PT Indo Asia Lestari. Di PT Wan Jayapura dalam menyelamatkan tanah dan hutan masyarakat pribumi suku Awuyu tidak bisa sendiri menyikapi dan mensupport suku Awuyu hari ini yang terdampak oleh konsesi lahan perkebunan sawit milik PT Indo Asia Lestari dan beberapa korporasi. Adapun iklim historis dari proses perjuangan masyarakat adat suku Awuyu yang telah dilakukan hingga saat ini sebagai berikut. Yang pertama itu rencana gugatan pertama sekali dilakukan oleh masyarakat adat Woro suku Awuyu melalui Bapak Franky Woro dan kawan-kawan. Yang kedua, pada gugatan terhadap PT Indo Asia Lestari dilakukan oleh Bapak Franky Woro. Dan yang ketiga, proses persidangan yang dilalui, ada beberapa proses persidangan yang dilalui. Yang pertama itu sidang gugatan, yang kedua sidang pengadaan alat bukti, yang ketiga sidang pembuktian alat bukti perusahaan, yang keempat sidang pembuktian alat bukti masyarakat adat, yang kelima sidang pemberian saksi, yang keenam sidang keputusan. Membuktikan di dalam pemberian dukungan kepada masyarakat adat Awuyu telah banyak mendapatkan simpati dan dukungan solidaritas dari berbagai LSM menggunakan tinggi LSM, pengurangan tinggi organisasi, masa organisasi, pergerakan dan organisasi internal kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Wilayah Maluku Papua dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Musa Mus Merauke dan basis-basis organisasi lokal seperti Ikatan Pelajar Mahasiswa, Ikatan Pelajar Mahasiswa, Ikatan Pemuda, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena mereka percaya bahwa masyarakat adat di Papua tidak bertahan hidup di Papua bila tanah ambil dari mereka. Oleh sebab itu, kami atas nama Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat Papua Selatan yang telah bersolidaritas terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah adat hak anim, terlebih khusus suku Awuyu dan tergantung di dalam aliansi mahasiswa pemuda masyarakat adat Papua Selatan Ampera PS menyatakan pernyataan sikap. Mungkin dalam hal sebelum menyatakan pernyataan sikap, teman-teman ada pesan-pesan yang mau sampaikan daripada hasil profil aliansi ini. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau sampaikan sebelum kami masuk dengan pernyataan sikap. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari masyarakat adat independen Papua, Komite Kota Merauke. Yang pertama-tama, kami konsisten dengan dukungan yang diberikan terhadap perjuangan Bapak Franciscus Woro dan juga Marga Woro yang sudah berjuang
mulai dari proses awal hingga hampir sampai di penghujung perjuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka perlu ada dukungan dari masyarakat luas. Kita sendiri tahu bahwa kita orang Papua tidak bisa hidup tanpa tanah, karena tanah itu identik dengan kepemilikan yang sudah diwariskan sejak nenek moyang. Dari nenek moyang turun-temurun hingga sampai di generasi kami yang sekarang. Dari generasi kami ini tentu tanah itu akan diwariskan terus sampai generasi-generasi yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa kami orang Papua hanya bisa hidup karena ada tanah. Sejujurnya kami tidak bisa hidup tanpa sagu, juga tidak bisa hidup tanpa hutan. Hari ini kehadiran pemerintah di Papua melakukan pembangunan besar-besaran, tetapi mereka tidak melihat akan hal-hal yang identik dengan masyarakat adat Papua itu sendiri. Contoh, masyarakat adat ini suka tanam sagu, ubi, petatas, pisang, dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah hadirkan adalah kelapa sawit. Kita orang Papua tidak bisa hidup tanpa kelapa sawit. Tidak bisa bertahan hidup dengan hanya kelapa sawit. Kita tidak tahu cara kupas kelapa sawit itu model bagaimana, cara makan kelapa sawit itu model bagaimana. Kayak gitu. Ini hal-hal yang bertentangan jauh sekali dengan eksistensi kehidupan kami di Papua. Ini juga mengancam tanah-tanah adat masyarakat adat yang ada di seluruh tanah Papua ini. Ini kita bisa lihat misalkan di wilayah selatan Papua ini, mulai dari Kabupaten Merauke sampai Bovendigul. Ada 20 distrik di Kabupaten Merauke. Di dalam 20 distrik ini sekitar 7 sampai 10 distrik itu dikuasai oleh kelapa sawit. Kalau kita jalan dari sini ke atas sampai di Sota, itu sudah bagian kita sudah bisa ketemu kelapa sawit sampai di Bovendigul. Sementara kita ini tidak bisa hidup kalau ada kelapa sawit di sana. Kelapa sawit dia membawa pengaruh yang sangat besar. Pertama, untuk membuka lahan ini dia harus membutuhkan lahan yang besar. Ya jelas dia akan ambil masyarakat adat punya tanah, kemudian bongkar penebangan hutan secara besar-besaran, dan seterusnya. Untuk mempertahankan usaha perusahaan ini, jelas dia akan melibatkan aparat keamanan, tentara, polisi untuk mengamankan ini. Sehingga masyarakat adat takut untuk berhadapan dengan pihak perusahaan. Hal ini menjadi batu lonjakan yang pertama kali untuk masyarakat adat di wilayah selatan Papua ini, bahwa salah satu gebrakan baru yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Francis Susworo dan juga kawan-kawan untuk menggugat perusahaan. Kita berharap semoga ada Bapak-Bapak Fransiskus yang muncul lagi di tempat lain, secara khusus di tanah-tanah adat yang sudah dimanipulasi, dirampas, dirampok, dicuri oleh perusahaan-perusahaan maupun orang-orang tertentu yang mengatasnamakan kesejahteraan, pembangunan, dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya upaya yang dilakukan oleh Bapak Fransiskus dan juga Margaworo, ini membuka hati secara khusus untuk marga-marga lain yang tersebar di wilayah selatan ini. Karena rata-rata semua marga ini, dia punya backingan itu banyak. Ada perusahaan yang sudah masuk di dalam dan banyak tanah adat hilang. Ada beberapa kampung yang sudah terancam juga di dalam. Yang notabene kampung tersebut itu hidup dibangun di atas tanah milik perusahaan. Ini menjadi ancaman tersendiri tanpa sepengetahuan masyarakat adat itu sendiri. Kami mengajak masyarakat adat secara khusus yang berada di wilayah selatan, di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul, untuk kita sama-sama melihat peluang-peluang yang dilakukan oleh perusahaan untuk peluang-peluang dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengambil tanah-tanah adat ini. Mari kita sama-sama berdiri, kita berani berkata tidak untuk perusahaan,
dan jual tanah. Kita tidak bisa hidup dari kelapa sawit, kita bisa hidup dari sagu, kita tidak bisa minum air galon terus, kita bisa minum dari kali, kita tidak bisa makan ikan kaling terus, kita bisa makan ikan di kali, dan jual tanah. Mari kita kelola tanah untuk kebaikan kita bersama. Kita harus hasilkan makanan dengan kita tangan sendiri. Itu pesan saya, hidup masyarakat adat. Selamatkan manusia Papua dan tanah Papua. Ada lagi? Ada yang menyampaikan pesan-pesan apa begitu? Ada mau sampaikan pesan-kesan? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kusmas Kusai, mewakili dari organisasi HAMPJM. Ya, untuk itu saya mau sampaikan beberapa kata izin. Untuk kehadiran perusahaan begitu masuk tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat adat, namun aktivitas perusahaan merusak dalam tanah Papua yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat. Secepatnya hutan bagi kami adalah tempat mencari makan, mengambil sayur-sayuran, mendapatkan lauk pauk. Itu kami ambil dari hutan. Bukan kami ambil dari toko-toko. Kami ambil dari hutan dan juga kami kelola sayur, kelola makanan itu ambil dari hutan. Jadi mungkin sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami juga berkesan bahwa untuk kita khusus orang asli Papua ini kita sangat tergantung sekali kehidupan kita itu kepada alam. Jadi mungkin bagian ini juga pesan untuk pemerintah, khususnya pemerintah daerah bisa memperhatikan bagian-bagian ini, yang mana perusahaan telah masuk di pelosok-pelosok negeri di tanah Papua ini, yang khususnya di tanah Haanim di Provinsi Papua Selatan, Merauke, yang mana perusahaan sudah masuk, bukan baru ini, tapi sudah sejak lama sudah masuk membuka usaha kelapa sawit. Dan ini kami berharap mungkin sampai di sini untuk stop buka lahan lagi. Karena kami ini sangat hidup tuh sangat tergantung sekali kepada hutan dan alam begitu. Kita biasa cari makan tuh bisa cari lauk tuh dengan di alam sendiri, yaitu mungkin dengan berburu. Terus untuk makan sendiri kita bisa mengelola tanah itu sendiri. Jadi mungkin pesan kami di sini untuk pemerintah daerah bisa memperhatikan bagian-bagian ini. Karena dengan adanya pembukaan lahan besar-besaran ini, otomatis kita orang-orang asli ini akan hidup di mana? Kita akan menyingkir kemana begitu? Mungkin begitu sedikit yang pesan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pesan dari kami, dan kami masuk dengan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Kami mendesak PT UN Jayapura untuk memberikan keputusan seadil-adilnya sesuai kepada masyarakat adat suku Auyu. 2. Kami mengundang penuh masyarakat adat suku Auyu dan mendesak PT UN Jayapura untuk segera cabut izin usaha PT Indo Asia Lestari di Kabupaten Bovendigul, Distrik Mandobo, dan Distrik Covid.
3. Kami menuntut pemerintah Provinsi Papua dan Dinas DPMTSP segera mencabut izin usaha PT Indo Asia Lestari dari wilayah adat masyarakat adat Woro suku Awuju di Kabupaten Bovendigul, Distrik Covid dan Distrik Mandobo. 4. Mendesak pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas DPMPTSP dilarang menuntut semua informasi tentang izin yang telah dikeluarkan karena dokumentasi tersebut merupakan dokumentasi yang bukan dikeluarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. 5. Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Selatan dilarang keras mengeluarkan izin-izin secara sepihak di atas seluruh tanah adat masyarakat Papua dan khususnya di wilayah adat Haanim. 6. Kami Ampera PS mendesak dengan tegas pemerintah Republik Indonesia untuk segera tutup perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di atas tanah Papua mulai dari PT Freeport, Mive, Fortstay, Kekleng, Tanggul, Bendungan Kalimuyu, bertambahan ilegal dan hentikan perencanaan operasi perusahaan Blok Wabu di Intan Jaya. 7. Kami mendukung masyarakat adat suku Hubula, Woma, Welesi, dan Asolokobal di atas tanah Papua suku Hubula. 8. Tarik TNI, Polri, organik dan non-organik di seluruh tanah Papua. 9. Hentikan operasi militer di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Kabupaten Yahukimo, Mayebra, Timika, Pegunungan Bintang, dan seluruh tanah Papua. 10. Stop mengkriminalisasi aktivitas masyarakat adat. 11. Mengancam setiap intimidasi dan tindakan kekerasan fisik oleh aparat keamanan terhadap masyarakat adat yang di wilayah adat mereka diterbitkan izin, termasuk masyarakat adat Awuyu dan sedang berjuang mendukung proses persidangan gugatan. 12. Mendesak oknum-oknum yang berusaha mengekang masyarakat adat Awuyu untuk membatalkan proses persidangan gugatan. 13. Pengadilan Negeri Jakarta segera bebaskan Haris dan Fatiar atas semua tuduhan dan dalil yang tidak berdasarkan bebas tanpa syarat. 14. Pemerintah segera sahkan RUU Masyarakat Adat. Demikian pernyataan sikap telah kami buat dan atas perhatian dan juga kerjasama dari berbagai pihak kami mohon dukungan, support, dan lain-lain. Terima kasih dan terimalah salam dari kami. Wah. Terima kasih. Sekian.